warahmatullahi wabarakatuh. Dwi, alhamdulillah baik. Sebaliknya bagaimana dengan kabar Dwi? Ya, alhamdulillah Pak Mahmudin, hari ini kita praktek coaching ya Pak? Iya Bu, saya akan menjadi coach rekan saya yaitu Bu Sunia Ya. sebagai coachnya. Oke Pak Mahmudin, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Pak Mahmudin, sebelum kita praktek coaching, saya akan menanyakan beberapa hal pada Pak Mahmudin ya, sebagai saya ini sebagai observer ya. Saya akan bertanya mengenai kegiatan coaching pada hari ini. Boleh sekali Bu, silakan. Oh iya, ini Pak Mahmudin, pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana memberi penilaian yang akan dilakukan Bapak pada kegiatan coaching hari ini? Untuk rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini, saya menggunakan alur cerita ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang akan saya laksanakan untuk penilaian dalam coaching kali ini dengan alur cerita. Oh iya ya Pak Mahmudin, dan terima kasih ya Pak, masih ingat ya Pak untuk percakapan tentang coaching hari ini ya Pak. Ya Bu, saya masih ingat yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, memberdaya coaching, dan ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Oke, betul sekali Pak Mahmudin. Dan yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Mahmudin? Yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini adalah tentang pertanyaan berbobot dari kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, pertanyaan berbobot ya Pak Mahmudin ya. Ya Bu. Dan bagian spesifik dari coaching yang akan Pak Mahmudin kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot ya Pak Mahmudin. Ya Bu Dwi. Kemudian ini selanjutnya Pak Mahmudin, indikator yang ingin tercapai itu seperti apa? Untuk coaching bagian yang spesifik adalah dari pertanyaan berbobot ini, saya menggunakan kata kunci yang coach sebutkan. Sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot tersebut dan ingin dikembangkan. Untuk pertanyaannya ya Pak, ya silakan nanti Pak Mahmudin melakukan coaching bersama. Ya Bu, terima kasih. Ya. Silakan nanti praktek bersama dengan Bu Sumiah ya untuk praktek coachingnya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mahmudin. Waalaikumsalam Bu Sunia. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, hanya ini sedikit flu. Hawanya ya Bu ya, yang agak kurang bersahabat. Ya Pak, betul, sedikit panas, sedikit hujan. Makasih ya Pak sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Ya sama-sama Bu. Jadi hari ini rencananya pertemuan kali ini mau ngapain? Saya mau curhat nih Pak. Akhir-akhir ini saya merasa karena HP, anak-anak kalau di kelas jadi kurang tekun dan sabar. Kalau ada soal itu langsung pinginnya tanya jawabannya. Nggak mau tuh nyari dulu, pinginnya instan melulu. Oh, jadi Ibu maunya bagaimana? Jadi saya ingin tahu nih, gimana sih caranya biar anak itu lebih tekun dan sabar? Menurut Ibu Sonia, definisi tekun sama sabar itu yang kayak apa ya Bu? Ya, menurut saya, tekun itu anak-anak berusaha sungguh-sungguh dengan teliti, membaca, mencari jawabannya. Misal lagi ada teks, nggak ngerti, mau cari di kamus. Misal ada kata atau istilah mereka nyari di kamus apabila mereka tidak mengetahui.
Kalau sabar itu ya jangan mudah mengeluh, nggak marah atau bete kalau nggak ketemu. Oh, jadi sabar itu gak mudah mengeluh, gak cepat marah, terus tekun itu berusaha sungguh-sungguh ya Bu. Nah, kalau ada skala 1 sampai 10, kira-kira murid Ibu ada di level yang berapa? Kalau menurut saya di level 5 Pak. Oh, 5 ya Bu ya. Terus target yang ingin dicapai kira-kira level berapa Bu? Ya, harapan saya targetnya bisa sampai 8 Pak. Nah, buat mencapai target Ibu di angka 8, strateginya apa yang akan Ibu lakukan? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya Pak. Bingung, mungkin saya mewajibkan anak membawa kamus ya Pak. Selain bawa kamus, ada lagi nggak Bu? Mungkin saya bisa pakai lagu sama game seperti itu Pak. Soalnya dari game juga bisa melatih kesabaran mereka juga. Jadi, Bu Sunia mau pakai lagu sama games, terus sama menyuruh bawa kamus ya Bu? Betul Pak. Nah, dari yang akan Ibu rencanakan, kira-kira ada hambatan apa ya Bu? Ada sih Pak, biasanya mereka males bawa karena alasannya berat. Terus kalau lagu, biasanya kan saya ambil dari YouTube. Kadang ada yang nggak pas sama materi. Dari hambatan itu, apa yang akan Ibu Sunia lakukan buat rencana Ibu itu lancar? Mungkin untuk kamus saya bisa minimal satu meja satu kamus. Terus meminta mereka meminjam kamus di perpus atau ke kelas sebelah sebelum pelajaran dimulai. Kalau lagu nggak nemuin yang pas, mungkin saya bisa pakai video lainnya, memuat materi yang saya ajarkan, misal penggalan film. Kalau enggak saya pakai gestur, misal raise your hand sambil saya mengangkat tangan. Apa rencana Ibu biar tujuan Ibu tercapai? Mungkin membuat keyakinan kelas ya Pak, agar anak bawa kamus, selalu mengingatkan anak agar bawa kamus setiap pembelajaran, kemudian menggunakan teknik stop. Oke, lalu kapan kira-kira Ibu Sunia mau kapan nih pelaksanaannya? Mungkin dalam waktu dekat ya Pak, minggu depan selesai anak-anak melaksanakan P5. Menurut Ibu, rencana Ibu dikatakan berhasil jika bagaimana? Ya, menurut saya, jika anak-anak mulai membawa kamus setiap pelajaran saya, terus mereka lebih tekun dan nggak ngeluh saat mencari kata demi kata dari kamus. Komitmen Ibu terhadap rencana Ibu bagaimana? Yang jelas saya harus yakin dan konsisten dalam melaksanakannya. Lalu siapa yang akan Ibu libatkan? Tentunya saya akan melibatkan anak-anak untuk menjaga komitmen keyakinan kelas yang sudah kita buat dan bantuan wali kelas juga. Dari pertemuan kali ini ya Bu, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Pak, unek-unek bisa terpecahkan. Saya bisa ada pandangan. Terima kasih ya Pak Mahmudin. Sama-sama Bu Sunia, saya tunggu cerita selanjutnya. Siap Pak, besok saya pasti cerita lagi sama Bapak. Udah sore nih Pak, nggak kerasa. Ya, kita akhiri sampai jumpa besok ya Bu. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudin atas praktek coachingnya tadi ya Pak bersama Bu Sumiah. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Mahmudin. Tapi sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu tentang coaching yang sudah Bu Sumiah dan Pak Mahmudin laksanakan tadi. Secara garis besar, alur tirta pada praktek coaching ini sudah semua ada, sudah tampak. Kemudian
di awal tadi Pak Mahmudin itu ingin mengembangkan pertanyaan berikut, ya. Ya, tadi sudah tampak sekali Pak, dan ini sudah melakukannya. Pak Mahmudin sudah melakukan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut yang dilakukan pada dan saya Mahmudin. Jadi setelah saya tadi observasi ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan. Yang mana ya Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan ya pada saat melakukan coaching ini, sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari coaching tadi terwujud. Ya, terima kasih Bu Dwi. Setelah saya melaksanakan coaching tentang indikator ketercapaian yang saya harapkan indikator-indikator tersebut sudah sesuai dengan alur ceritanya, dari mulai tujuan hingga sampai ke tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari coaching, yaitu Bu Sunia berkaitan dengan masalah beliau. Beliau bisa menggali potensinya untuk memecahkan masalah beliau sendiri. Itu yang saya rasakan. Oke Pak Mahmudin, ya memang betul ya Pak. Tadi sudah terlihat sekali, ya sudah terlihat oleh saya tadi percakapan Pak Mahmudin dengan Bu Sunia ya. Ya, pertama itu adalah kehadiran yang penuh. Ya, yang kedua sudah mendengar aktif. Ya, kemudian yang ketiga itu menggali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Sehingga itu Pak Mahmudin tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci tadi ya Pak. Kemudian hasilnya itu coach sendiri dapat menggali ide-idenya yang tidak terpikirkan jadi terpikirkan ya Pak. Ya, semula itu blank, tidak terpikirkan, oh ini sudah terpikirkan. Yaitu dengan kalimat atau kata-kata kunci yang Pak Mahmudin itu sampaikan. Oke, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa sih Pak yang dikembangkan oleh Pak Mahmudin? Nah, saya ingin mengembangkan diri dan mendengarkan aktif. Jadi ketika saya jadi coach, saya ingin lebih fokus terhadap coaching. Apakah sudah sesuai atau belum? Itu yang ingin saya kembangkan dulu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Mahmudin atas jawabannya, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi mendengar aktif itu bisa terlaksana untuk coaching berikutnya. Ya, siap Bu Dwi. Ya, terima kasih sekali Pak Mahmudin atas praktek baiknya hari ini ya Pak. Sama-sama Bu Dwi, terima kasih kembali. Ya.